Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Dua orang pencari sarang burung walet tewas terjatuh ke jurang sedalam 150 meter. Evakuasi korban oleh tim Basarnas berlangsung dramatis. Evakuasi dua orang pencari sarang burung walet yang tewas akibat terjatuh ke jurang sedalam 150 meter di kawasan hutan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat ini berlangsung dramatis. Korban tewas diketahui berinisial DD dan IR, warga Kabupaten Pidi. Tim Basarnas dari Meulaboh yang melakukan evakuasi dengan menggunakan tali tambang harus ekstra hati-hati menuruni jurang yang licin. Dibutuhkan waktu 4 jam untuk mengangkat jasad korban dari dasar jurang. Pada saat mencari walet menggunakan tali tambang di kedalaman sekitar 150, talinya habis, kemudian mereka bergantung dan korban jatuh, kemudian dibantu oleh rekan korban yang kedua untuk menolong korban, dan korban kedua juga ikut jatuh ke bawah. Keduanya meninggal? Keduanya meninggal. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Acara pembagian ayam dan sayuran di Buleleng, Bali dibubarkan. Keramaian yang merupakan kegiatan sosial untuk memperingati Hari Kemerdekaan itu tidak mengantongi izin. Acara pembagian ayam dan sayuran yang digagas oleh seorang dokter dibubarkan tim Cakrananggala Kabupaten Buleleng, Bali. Kegiatan sosial yang berkaitan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ini ternyata menimbulkan kerumunan yang cukup tinggi. Meski diminta membubarkan diri, antusias warga yang datang malah semakin bertambah dan merangsek ke dalam. Petugas pun terpaksa membubarkan kerumunan warga dengan cara menyiram air. Selain menimbulkan kerumunan, kegiatan sosial ini juga tidak mengantongi izin dari Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng. Sekiranya menimbulkan kerumunan, Pak, yang semestinya dari pemerintah sekarang masih dilarang semasa situasi PPKM. Tapi nampaknya masyarakat begitu mendengar, inilah dari mulut ke mulut, membludak, dan kita pun juga tidak berdaya. Untuk menghindari terjadinya kerumunan yang semakin besar, akhirnya petugas menghentikan sementara acara pembagian ayam dan sayuran ini. Pembagian akan dilanjutkan setelah kondisi kondusif. Masih soal kemerdekaan, warga Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara merdeka dari ketiadaan rumah. Kampung Susun Akuarium Jakarta Utara merupakan program strategis daerah yang menjadi prioritas. Rumah ini diresmikan Gubernur Anies Baswedan bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan. Pemerintah Jakarta sudah menyelesaikan pembangunan 2 dari 5 menara rumah susun. Sebelumnya, rumah warga di Kampung Akuarium pernah digusur di zaman Gubernur Basuki Cahayapurnama karena dinilai ilegal. Kita langsung ke Kampung Akuarium. Di sana ada Topas Juanda, Ketua RT Kampung Susun Akuarium. Pak Topas, selamat malam. Selamat malam. Salam kemerdekaan, Pak Topas. Jadi hari ini Pak Topas dan warganya... Ya, salam kemerdekaan. Iya, hari ini Pak Topas dan warganya sudah dapat rumah. Bagaimana prosesnya, Pak Topas? Ya, alhamdulillah berproses dari 1 tahun yang lalu, 17 Agustus 2020, melaksanakan groundbreaking, dan 17 Agustus 2021 telah terbangun 2 blok B dan blok D, yang direncanakan 5 blok. Oke.
Pak Topas sebelum ini tinggal di mana? Ya, sementara ini kami warga Kampung Akuarium bergeser ke pinggir shelter akuarium, di shelter. Shelter ini yang disediakan oleh pemerintah juga atau dicari sendiri oleh warga? Ya, shelter ini kebetulan dibangun pada saat pembangunan 2018 ketika Pak Anies telah menjadi gubernur 2017. Kenapa Pak Topas dan warga yang lainnya itu tetap bertahan di sana? Apa sih yang membuat Pak Topas merasa enak tinggal di Kampung Akuarium ini? Ya, kalau kami kenapa merasa enak di Kampung Akuarium karena kami sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini dan sudah banyak regenerasi. Saya sendiri kebetulan generasi ketiga. Generasi ketiga yang ada di Kampung Akuarium. Oke. Ya. Apa pekerjaan sebagian besar warga di sana? Apakah pekerjaan itu memang hanya ada di situ atau kalau pindah ke tempat lain sebetulnya bisa saja? Ya, paling tepatnya pekerjaan warga Kampung Akuarium yang pasti nelayan, buru-buru nanti yang ada di pelelangan ikan, dan buru-buru yang ada di Pelabuhan Sunda Kelapa, dan yang bekerja di pasar pagi, buru pasar pagi. Ya. Jadi memang susah kalau pindah karena memang tempat pekerjaannya di sana semua Pak Topas ya? Iya, betul. Oke, Pak Topas kan udah 3 generasi tinggal di situ. Lalu sekarang melihat rumahnya, kalau lihat di TV ini kan cakep banget ini. Gimana perasaannya ini? Ya, perasaannya alhamdulillah bersyukur setelah mengalami 5 tahun perjuangan dan akhirnya benar-benar seperti mimpi, tapi mimpi yang menjadi kenyataan. Iya. Tapi dulu kan waktu tinggal di situ bisa berkongko-kongko dengan tetangga di bawah rame-rame. Kalau sekarang rumahnya ke atas tuh tinggi. Nggak jadi repot ini nanti tinggal di rumah susun begitu? Ya, kita sudah rencanakan bagaimana komunikasi antar warga, di mana ada ruang sosialisasi di sana sangat luas. Nanti ada ruang berinteraksi. Karena desain di sini berbeda dengan rusun-rusun yang telah dibuat oleh Pemprov DKI. Apa bedanya? Ya, di sini kami merencanakan ruang berinteraksinya sangat luas dan benar-benar tidak sangat bergap-gap. Oh iya, tidak bergap-gap ya. Oke, Pak Topas, ini kan baru selesai 2 dari rencana 5. Jadi warga yang lain itu yang belum kebagian bagaimana? Warga yang lain kebetulan dia nanti menempati ketika pembangunan tahap kedua. Sementara ini mereka masih ada di rusun-rusun DKI Jakarta. Oke, jadi mereka nggak iri hati sama Pak Topas dapat duluan ya? Iya, karena itu udah kesepakatan di awal ya dari 2017 ketika Rapim. Iya. Oke, kalau sudah sepakat semua baik-baik dan ada interaksi bersama warga, mudah-mudahan jadi enak tinggal di sana, Pak Topas ya. Siap. Oke, ya. coba salam merdeka dulu Pak Topas, karena sekarang merdeka sudah punya rumah. Ya, merdeka. Oke, Pak Topas Juanda dari Kampung Susun Akuarium, terima kasih. Banyak warga berseloroh, lomba 17-an tahun ini sejatinya adalah lomba bertahan hidup. Kami hadirkan pembahasannya usai jeda.